makasih para kancang masih di Wilujeng Enjing. Teh Yati, ya, kalau hubungan Teh Yati dengan anak-anak sendiri bagaimana tuh Teh? Atau mungkin mendidik anak, cara Teteh mendidik anak selama ini seperti apa Teh? Teh Nida, untuk mendidik anak, saya itu banyak belajar dari pakar-pakar. Terus terang, ketika saya memutuskan untuk resign, saya baru tersadar. Jadi saya dulunya hanya mendidik anak seperti orang tua saya mendidik saya. Tapi kemudian ketika saya kenal dengan yang namanya Eli Risman, kenal dengan saya masuk komunitas Jabar Hebat, di mana di dalam Jabar Hebat itu dikemukakan bagaimana cara kita mendidik anak mulai dari anak 0 sampai anak dewasa. Sebenarnya dalam Islam itu kan tidak ada anak ABG ya, anak baru gede. Adanya pra balik sama balik. Nah, kenapa dulu orang-orang Islam itu bisa berhasil? Karena sebenarnya mendidik anak itu tidak jauh dari Al-Quran. Hanya saja kadang kita lupa tuh. Mohon maaf karena saya orang Islam. Di dalam Al-Quran itu banyak dipelajari cara mendidik anak. Bagaimana Rasulullah mendidik anaknya. Nah, di komunitas-komunitas seperti itu saya banyak belajar. Termasuk misalkan kita sebenarnya tidak boleh untuk memarahin anak, karena sebenarnya kita hanya ngerasa memarahi ya sudah begitu aja. Padahal sebenarnya di dalam hati anak tertanam amarah itu, oh berarti dia itu menganggap bahwa marah itu suatu hal yang biasa. Padahal kan itu tidak boleh. Nah makanya kita harus benar-benar melihat potensi anak sebenarnya di mana. Ketika anak punya potensi menjadi seorang dokter, kita gali kemampuan anak menjadi seorang dokter. Tentunya dokter yang berakhlakul karimah ya. Kemudian kalau memang anak suka dengan menulis, ya kita salurkan bagaimana cara anak. Mulai dari anak bangun tidur sama anak tidur. Kenalkan anak sama agama. Karena sekarang seperti LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, transgender, itu kayaknya menjadi suatu hal yang sangat luar biasa dan fantastis sekali. Saya pernah mengikuti suatu seminar yang mengatakan bahwa jumlah LGBT di Tasik itu lebih banyak daripada di Bandung. Itu membuat saya ngeri sekali. Kenapa LGBT itu terjadi? Karena kurangnya pengawasan orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua terlalu percaya karena saking sibuknya orang tua lupa anak bergaul dengan siapa. Kemudian, iya betul kan, Terida ya, anak bergaul dengan siapa, terus yang penting anak happy. Kadang kita lupa, misalkan ketika anak kita curhat karena kita nggak ada waktu buat anak, kita kan capek nih dikerja di kantor. Ketika pulang ke rumah ya sudah, kita tidur, karena kita capek istirahat buat besok. Sehari gitu aja. Jadi sehari-hari kita hanya bagaimana caranya kita mencari uang buat anak-anak kita, alasannya seperti itu. Tadi saya sempat ngobrol juga sama Teteh, kalau Teteh sering mengadakan acara-acara gitu di rumah Teteh, itu bagaimana Teh? Itu ada kaitannya dengan pemberdayaan perempuan kah atau seperti apa Teh? Sebenarnya kalau untuk seminar, saya sering juga di komunitas Jabar Hebat itu kita banyak mengadakan seminar tentang gimana cara untuk parenting anak. Jadi anak itu tidak langsung disuruh belajar. Kamu harus bisa matematika nih, kamu harus bisa, tidak seperti itu. Jadi melalui pendekatan ke anak sehingga anak itu mau belajar dengan cara dirayu, dengan cara kita ngomong dengan lemah lembut. Nah di rumah saya pernah namanya itu Bunda Rita. Beliau itu adalah pendiri Sekolah Alam Jingga Bekasi. Sengaja beliau saya undang ke sini hanya untuk saya ingin belajar lebih bagaimana sih saya ingin menjadi seorang parenting mendidik dengan baik, karena secara jujur saya tidak punya pendidikan parenting. Saya pikir ya sudahlah cara mengajari anak yang gitu-gitu aja. Tapi sehubungan dan perkembangan zaman kita nggak bisa seperti itu. Kita harus ngikutin cara anak-anak, apalagi sekarang yang namanya gadget. Gadget itu kan bahaya ya. Sebenarnya saya nggak begitu suka dengan yang gadget anak-anak. Saya juga bertanya sama Ibu Bunda Eli. Waktu itu saya mengundang beliau ke rumah saya, di sini malah hanya saya, teman saya satu, sama guru-guru dari anak-anak saya. Saya hanya ingin saya satu atmosfer sama mereka dalam cara mendidik anak, biar ketika di sekolah sama di rumah itu sama, minimal ke anak saya sama lah.
Saya jelaskan bahwa saya begini, anak saya begini. Jadi cara menanggulanginya saya tanya langsung sama pakarnya. Jadi biar satu irama. Nah, dia tuh pemberdayaan perempuan. Saya tuh punya cita-cita sebenarnya. Kenapa sekarang itu banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, di mana seorang istri itu diperlakukan secara tidak adil sama suaminya. Itu mungkin sebenarnya ada dua, suaminya sama istrinya yang harus kita pendekatan ke agama ya. Kalau untuk istrinya kadang-kadang si istri tuh nggak pede karena semuanya tergantung dari suami. Semua. Jadi kalau saya berbuat sesuatu sama suami saya, nanti saya gak ada pendapatan dong buat anak saya. Nah, hal-hal nggak pede seperti itu yang sebenarnya pengen sekali saya tuh punya suatu wadah di mana kaum perempuan itu bisa punya keterampilan minimal untuk menghidupi diri mereka sama anak mereka saja, nggak usah yang banyak. Contoh, misalkan keterampilan menjahit atau keterampilan menyulam. Jadi di mana pengusaha-pengusaha itu bisa memberdayakan mereka. Kita upah mereka untuk hasilnya buat mereka. Kan mereka bisa mengerjakannya di rumah. Tapi mereka kan butuh keterampilan. Nah, maka sebenarnya itu butuh dukungan semua pihak, termasuk dukungan dari pemerintah. Misalkan dalam mengadakan keterampilan buat ibu-ibu. Keterampilan seperti apa tergantung. Misalkan kalau di daerah bordir, keterampilan untuk membordir juki. Di daerah Raja Polah, keterampilan untuk menyulam, untuk menganyam ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk cita-cita Kartini sebagai emansipasi itu bisa tercapai tanpa perempuan tersebut meninggalkan rumah. Perannya sebagai seorang ibu dan seorang istri tetap diutamakan. Tapi mereka punya penghasilan. Dari kepedean tersebut, si ibu itu akan pede juga dalam mendidik anak. Menyiapkan anak-anaknya menjadi seseorang yang pada akhirnya ketika semuanya berpendapat yang sama, bangsa kita pun akan bagus, mentalnya, spiritualnya, gitu. Ada motivasi atau mungkin juga saran-saran untuk atau mungkin ada informasi tentang pemberdayaan perempuan gitu di Tasikmalaya sendiri agar ibu-ibu yang mungkin yang tadinya yang berkarir atau mungkin yang tidak berkarir gitu bisa mengeksplorasi dirinya mungkin. Satu adalah hobi. Jadi kadang-kadang kita tuh kerja itu karena berdasarkan kebutuhan. Betul tidak? Ya bagaimana? Saya lagi butuh kok. Jadi itu yang susah di luar untuk belenggu. Kedua adalah kita sebagai perempuan harus sadar bahwa bagaimanapun setinggi apapun karir seorang perempuan, kedudukannya di rumah itu sangat penting sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Ketiga, pemberdayaan, pede. Perempuan tuh harus pede bahwa sebenarnya, ingat tidak, sebenarnya kita lahir ke dunia itu adalah pilihan. Berapa miliar sperma yang masuk ke sel telur ibu, coba. Tapi sebenarnya hanya satu sperma yang berhasil dan jadilah kita. Itu awalnya. Sebenarnya semua manusia itu baik perempuan atau laki-laki yang hadir di dunia itu adalah berharga. Itu buktinya kita bisa melawan semua sperma yang bermiliaran itu jadi kita. Itu. Kedua, Allah itu menciptakan makhluk itu pasti ada gunanya. Nyamuk aja ada gunanya. Jadi pede saja. Nggak kalah sama nyamuk ya. Masa kalah sama nyamuk? Ketiga, kita harus mau belajar. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini kecuali membangkitkan orang mati. Pasti semua orang itu di dalam dirinya itu ada suatu kemampuan, suatu hal yang karakter yang unik. Karena sebenarnya semua manusia, jangankan yang beda, yang satu turunan aja. Saya melahirkan 4 orang anak, semuanya beda karakter. Masing-masing karakter, ada yang karakternya suka nari-nari di kamera, ada yang karakternya dia pengen jadi pemimpin aja. Itu padahal dalam satu keturunan. Jadi sebenarnya yakin bahwa dalam diri semua manusia itu ada suatu karakter unik yang tidak dipunyai sama makhluk lainnya. Jadi dia belajar, asal mau belajar. Dan apapun bisa jadi uang. Teman-teman tahu nggak? Teknida tahu nggak? Saya pernah melakukan survei. Kan kalau setiap sholat raweh di luar itu suka banyak yang jajanan ya, jajanan anak-anak itu. Jajanan anak-anak itu kemudian
saya melakukan survei, saya wawancarain, saya nanya, Bapak penghasilan Bapak bersih itu kan kilo, kayak harganya 1.000 perak. Bapak penghasilan Bapak sehari berapa? Bersih atau kotor nih? Bersih, yang bisa bawa pulang ke rumah 100.000 nih. Saya tanya survei hampir ke 50 pedagang yang ada di situ, karena tiap hari kadang suka beda kan pedagangnya. Saking saya tuh pengen tahu sebenarnya kekuatan ekonomi kita itu di mana sih? Sebenarnya kadang karena gengsi aja orang itu jadi pengangguran. Gengsi daripada jadi tukang cilok, buang gengsi itu. Anak-anak muda sekarang itu jauh lebih berharga apabila menyiapkan lowongan pekerjaan. Jangan ingin mencari pekerjaan. Ayo kita bantu pemerintah. Kita bantu pemerintah untuk menciptakan lowongan pekerjaan. SMK itu keren. Jadi teman-teman pede ya. Baik istri maupun laki-laki maupun perempuan tuh harus pede. Semua hal tuh bisa dilakukan, bisa jadi uang asal kita mau. Setelah kita mau dan kita pede gitu. Betul. Ya? Dan mau belajar tentunya. Betul. Oke, karena waktu juga yang telah mengakhiri perjumpaan kita, Teteh terima kasih atas waktunya. Para kancah Priangan TV, terima kasih telah bersama kami di Wilujeng Enjing. Nantikan kembali Wilujeng Enjing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.